I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Zahra dari Varia Potensi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membahas tugas aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Sujanah MPD dengan tema Undang-Undang Cipta Kerja. Apa itu Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disingkat UU Ciptaker atau UU Cipta, adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah karena memiliki panjang 1,187 dan mencakup banyak sektor. UU ini juga disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Pengertian Omnibus Law. Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Menurut rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja RUU Cipta Lapangan Kerja, Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melebihi usaha kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Tujuan Omnibus Law. Yang pertama, kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM serta perkoperasian. Yang kedua, peningkatan ekosistem investasi. Yang ketiga, kemudahan berusaha. Yang keempat, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Yang kelima, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Manfaat Omnibus Law. Yang pertama, penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan. Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja saat ini ada di penyederhanaan perizinan berusaha. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan perizinan berusaha menjadi lebih sederhana namun jelas. Yang kedua, pencapaian investasi yang berkualitas. Investasi bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai itu, investasi perlu ditingkatkan sejalan dengan kenaikan daya saing Indonesia di mata internasional. Hal ini juga sejalan dengan poin pertama, yaitu penyederhanaan proses perizinan. Proses perizinan disimplifikasi dan dibuat berbasis risiko. Selain itu, diperlukan standar dalam proses perizinan maupun biayanya. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Sebagaimana telah disebutkan dalam poin 2 di atas, terdapat kenaikan daya saing Indonesia di mata internasional. Untuk itu, diperlukannya lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini juga diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran. RUU Cipta Lapangan Kerja diharapkan dapat memberi dampak positif terlebih dalam hal meningkatkan nilai perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, pemberdayaan UMKM. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan memberikan dampak produktivitas yang lebih tinggi terhadap usaha mikro. Dengan begitu, pemberdayaan UMKM dapat tercapai selaras dengan kenaikan daya saing Indonesia. Kesimpulan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memberikan manfaat baik terhadap perekonomian Indonesia, para pelaku usaha maupun para pekerja. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja yang produktif. Lingkungan kerja yang sehat pun semakin lama akan tercipta berkat Omnibus Law. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies.